Podcast Network Asia. Drama di dunia kerja akan selalu ada. Sekarang tergantung kamu, apakah kamu mau ikutan drama atau menghindari hal tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana untuk menghindari drama di dunia kerja. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Anastasia Penright yang berjudul 5 Steps to Remove Yourself from Drama at Work dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Bagi kamu yang sudah bekerja, pasti sudah tidak asing dengan drama di tempat kerja. Mungkin semuanya dimulai dari gosip di tempat kerja. Siapa sih yang gak suka gosip? Manusia adalah makhluk emosional dan setiap kali perasaan atau emosi terlibat, maka kamu pasti menemukan gosip, perasaan yang terluka, dan berbagai jenis perasaan lain yang muncul. Bukan hanya soal gosip, bisa saja soal ucapan kasar saat meeting, ejekan, informasi palsu, dan sebagainya. Ketika kamu fokus pada drama di tempat kerja, kamu jadi tidak fokus bekerja dan malah hal ini bisa mengganggu produktivitas. Entah kamu tidak ingin lagi bicara dengan orang tersebut atau kamu hanya berbicara seperlunya saja, padahal kalian kan berada dalam satu proyek yang sama. Apakah ada cara agar kita bisa bekerja dengan lebih baik tanpa drama? Anastasia membagikan beberapa langkah. Pertama, rewind dan reflect. Setelah menjalani drama di tempat kerja, coba luangkan waktu sejenak untuk mengulang kembali kejadian tersebut di otak kita. Jangan fokus pada emosi yang menyertainya, hanya fokus pada dirimu dan apa yang terjadi. Contohnya begini, kamu berada dalam sebuah tugas kelompok. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Namun ada satu orang yang tidak responsif, tidak membalas telepon, hilang begitu aja. Akhirnya kamu dan anggota tim lain terpaksa harus mengerjakan pekerjaan dia. Kondisi ini tentu saja buat kamu kesal, lalu kamu menumpahkan semuanya kepada rekan kerja di sebelahmu. Tiba-tiba saja, orang yang hilang itu muncul dan mendengar semua yang kamu katakan. Disitulah drama terjadi. Ingat, tujuan langkah ini bukan untuk mencari tahu kenapa dia tidak responsif, tidak balas telepon, dan sebagainya. Itu tidak ada gunanya. Fokusnya pada refleksi diri, bagaimana kita bisa menghindari drama yang terjadi di dunia kerja. Langkah kedua, kembali ke kenyataan. Apakah kamu tipe orang yang sebelum kerja suka berpikir semua masalah yang akan muncul saat kerja? Jika iya, ingat, apapun yang kamu pikirkan, semua hanya terjadi di pikiranmu, bukan kenyataan yang sebenarnya. Kamu menciptakan kecemasan yang tidak pernah ada. Bukan hanya itu, kita juga harus hati-hati atas skenario yang dibuat oleh orang lain. Misalnya begini, kamu sedang istirahat dan mengobrol dengan rekan kerja. Terus tiba-tiba aja ada satu orang datang. Orang itu terlihat sedang memikirkan sesuatu. Dia nggak judes, tapi tidak gembira juga. Dia datang sebentar, lalu pergi. Kemudian rekan kerja kamu berusaha menganalisa situasi yang ada. Dia bilang gini, orang itu kayaknya abis diomelin bos tuh. Ketika mendengar hal itu, kamu langsung bilang, iya bener tuh, tadi saya lihat dia baru keluar dari ruangan bos. Padahal, orang tersebut mungkin saja sedang memikirkan hal lain. Dia mungkin saja sedang berpikir apakah dia bawa kaos kaki untuk gym pulang kerja atau tidak. Namun kita seakan-akan tahu segalanya. Kita mendengar apa yang dikatakan oleh rekan kerja dan menganggap hal itu sebagai sebuah kenyataan. Nah, berhenti dengarkan semua itu. Langkah ketiga, curahkan semua keluh kesahmu. Punya teman curhat memang enak. Anastasia menyebutnya sebagai fan buddy. Orang ini bukan hanya sekedar teman biasa, tapi kita sudah punya kedekatan yang dalam dengan orang tersebut. Misalnya, kita punya ide menarik dan ingin presentasi depan manajemen. Tiba-tiba saja, manajer kamu mengambil panggung tersebut dan bilang kalau itu adalah idenya. Tentu saja hal ini buat kita kesal kan? Nah, apa yang kamu lakukan? Mungkin saja kamu cerita hal ini kepada fan buddy kamu. Kamu kesal, kamu berteriak, dan meluapkan segalanya. Nah, setelah itu ada bagian tersulitnya. Bagaimana cara mengubah semua hal tersebut menjadi hal yang lebih positif? Ingat, energi positif dan negatif mengontrol mood kita seharian.
Mungkin kamu bisa mulai berpikir seperti ini. Oke, apa yang harus saya lakukan? Hal apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Jika posisinya malah kamu yang jadi fan buddy, maka itu tugas kamu untuk mengarahkan teman kamu ke hal yang lebih positif. Bagian tersulit yang lain adalah lepaskan. Kamu tidak bisa terus-menerus membawa kemarahan tersebut. Jika kamu melakukannya, maka dari sebuah kejadian malah jadi sebuah pola kebiasaan. Ini yang jadi jauh lebih sulit untuk diubah. Langkah keempat, belajar bahasa baru. Setiap orang punya bahasa kerjanya sendiri. Misalnya kamu lebih suka berkomunikasi dengan rekan kerja via chat atau email. Itu adalah work language kamu. Namun ada juga tipe orang yang lebih suka via telepon. Jadi dikit-dikit telepon. Nah, ini adalah hal yang lumrah terjadi di dunia kerja. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus menghargai work language setiap orang. Kita harus tahu kapan harus berdiskusi via telepon, via chat, atau via email. Ingat, jangan menganggap kalau setiap orang sama seperti kamu. Kita semua punya pengalaman yang berbeda. Kita semua punya work language-nya masing-masing. Jadi, kita harus bisa beradaptasi atau setidaknya memahami work language mereka dan menyadari kalau setiap orang itu berbeda. Langkah kelima, sadari dan lindungi. Sadarilah kalau ada drama di tempat kerja dan lindungi diri kamu. Ada contoh yang mungkin saja cocok. Sebelum bertemu dengan klien, kamu dan rekan kerja sudah berdiskusi dan sepakat soal rekomendasi yang akan kamu sampaikan. Nah, saat ketemu, klien kamu tidak setuju dengan rekomendasi yang kamu sampaikan. Lalu, rekan kerja kamu bukannya berusaha mendukung, malah dia setuju dengan apa yang klien kamu sampaikan. Situasi ini tentunya membuat kamu kelihatan bodoh kan? Namun tentu saja tidak etis kalau kamu marah di depan klien. Kemudian setelah meetingnya kelar, rekan kerja kamu berani bilang gini, itu kliennya aneh banget sih. Tentu saja hal ini buat kamu sangat kesal kan? Kok bisa rekan kerja kamu punya dua muka? Namun jangan lupakan tujuan yang ingin kamu capai, yaitu untuk menghindari drama di tempat kerja. Ketika sudah mulai ada potensi drama, maka secepat mungkin untuk pergi dari situ. Kamu tidak melakukannya untuk orang lain. Kamu melakukan ini untuk diri kamu sendiri. Kamu harus melindungi energimu dari energi negatif. Kamu tidak perlu cari tahu, kenapa ya kok dia gitu sih? Nah itu nggak ada gunanya. Intinya semua sudah terjadi dan mereka kemungkinan besar akan mengulangi hal yang sama di masa depan. Kita kadang terbiasa memiliki ekspektasi terhadap orang lain, lalu kecewa saat orang tersebut tidak punya perilaku yang sama. Kita harus bisa menerima orang tersebut apa adanya dan menyesuaikan diri kita untuk menghadapi situasi tersebut. Menghindari drama di tempat kerja merupakan cara menjauhi seseorang secara profesional. Namun tentu saja, kita tidak bisa mengubah orang lain bersikap di dunia kerja. Oleh karena itu, akan selalu ada drama di tempat kerja. Cuma bedanya, sekarang kita sudah bisa menghindarinya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Pertama, drama di dunia kerja akan selalu ada. Dalam dunia kerja, pasti ada drama dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain, tapi kita bisa memilih untuk tidak masuk ke dalam drama di dunia kerja. Kedua, ubah energi negatif jadi energi positif. Dalam dunia kerja, pasti ada aja yang bikin kamu kesal. Misalnya rekan kerja yang ngomongnya kasar, atasan yang kasih informasi setengah-setengah, dan sebagainya. Namun jangan terjebak pada hal yang negatif. Coba berusaha untuk mengubah hal tersebut menjadi hal yang lebih positif. Ketiga, lindungi diri kamu dari drama di kantor. Ini yang paling penting. Ingat, kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Jadi ketika mulai ada bibit-bibit drama, maka sadarilah lalu hindari. Kamu tidak melakukan ini untuk mereka, tapi untuk kebaikan diri kamu sendiri. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.